Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub al-ayah. Wa ala niyati syaihina al-mursyid billah syaibul barokah wal karomah Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga Abah beserta keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wa santriyan Jamiah Zikir Manaqib, imam-imam Manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, wabil khusus guru dan orang tua, semoga selalu diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya. Apa yang beliau programkan semoga Allah sukseskan dan Allah kabulkan. Barokahnya senantiasa Allah hadirkan kepada saya, kepada kita semua, keluarga, anak cucu keturunan kita masing-masing. Sebab barokah di bulan suci Ramadan ini menjadi saksi kita semua, keluarga kita, anak cucu keturunan kita sama-sama ditambah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wa ala niyati Syekh Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi idznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah, salawat serta salam terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin dan ridho Allah, sebab syafaatnya Rasulullah, dengan wasilah sebab barokah orang tua, barokah guru-guru kita, ulama dan wali-wali Allah yang selalu kita semua tawasuli. Alhamdulillah, di penghujung bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita semua masih diberikan nikmat dan kekuatan di dalam istiqomah lewat zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, tidak lain dan tidak bukan untuk berzikir mengagung-agungkan asma Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah. Terlebih-lebih kita semua orang yang banyak dosa, sama-sama terus menerus kita semua diberikan kekuatan untuk selalu memohon ampunan dari Allah. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini ada beberapa kisah besar. Salah satunya 17 Ramadan di mana Al-Quran diturunkan. Begitupun juga yang kita jadikan wasilah Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu ini. Beliau lahir pada tanggal 1 bulan suci Ramadan, dan ketika beliau masih menyusui kepada ibunya, di satu riwayat dikisahkan Syekh Abdul Qadir Jilani ini berpuasa. Walaupun masih bayi, beliau pun dipuasakan oleh Allah selama bulan suci Ramadan. Inilah keistimewaan separuh karomahnya rajanya wali Syekh Abdul Qadir Jilani. Makanya semoga Allah ciprati barokahnya, karomahnya, walaupun setetes kepada saya dan jamaah semuanya. Kalau sudah mendapatkan barokahnya wali, barokahnya orang soleh, maka katanya Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Perhatikanlah bahwasanya para wali itu tidak memiliki rasa khawatir, bingung ataupun takut dalam menghadapi situasi kondisi seperti apapun. Ciri-cirinya wali itu selalu tenang, tentram, damai hidupnya karena merasa dekat dengan Allah. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang iman dan takwa kepada Allah. Arti iman di sini percaya, sebetul-betulnya percaya. Kita datang maunya Allah, kita mati maunya Allah, kita hidup pun sudah berada di dalam rukun iman yang nomor 6, iman kepada qada dan qadar. Kadang kita kalau belum betul-betul melebur di dalam alam iman, banyak was-was. Apalagi mau lebaran begini, betul apa enggak?
Kehidupan kita itu ujungnya bukan di Lebaran, sehingga semuanya difokuskan untuk Lebaran. Sama dengan orang puasa, apa aja dibeli buat buka. Sudah buka padahal air segelas sudah kenyang. Benar banget? Sama. Kalau secara nafsu, kita apa yang kita kaji di dalam puasa? Sehari kita puasa, kalau ngikutin nafsu, apa aja pengen kita makan. Apalagi sorenya jalan-jalan, bahasa istilahnya ngabuburit. Sepanjang pasar Batu Jaya kalau ada duit pengen dibeli semua. Benar apa enggak? Takjil apa aja pengen kita beli, padahal air segelas cukup. Inilah iman kepada Allah. Kalau kita iman, percayalah, kita sampai hari raya Idul Fitri, bahkan sampai bulan Syawal, Hafid, Haji, semoga diberikan sehat, panjang umur, lancar rezeki dan kecukupan rezekinya oleh Allah. Amin Allahumma. Inilah iman. Kemudian wali itu wakalu yang takut, mereka orang-orang yang bertakwa, takluk. Takluk itu cirinya orang kalau sudah cinta kepada wali, dia takluk. Mahabbah, setiap malam Kamis di tempat ini zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah kalau dia ninggalin istiqomahnya, berarti belum takwa. Betul apa enggak? Satu saja, ibadah itu gak usah dimaksimalkan secara totalitas. Kalau secara totalitas berat. Benar apa enggak? Berat. Ibadah sholat wajibnya gak kelewat, qobliyah, ba'diyah dikerjakan, sunat hajat, tahajud dikerjakan, duha diamalkan, berat. Betul enggak? Kita mah seminggu sekali saja bermahabbah atau berwasilah nyantol dengan doanya walinya Allah, khususnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani ini sudah tidak diragukan kewaliannya. Katanya Syekh Abdul Qadir, siapa orang yang cinta kepadaku akan aku gandeng dari dunia ila yaumil kiamah, bahkan sampai hari kiamat. Kalau di dunia digandeng Syekh Abdul Qadir, dijamin oleh Allah, karena dicintai dan mencintai kekasihnya Allah, walinya Allah. Karena di ujung ayat itu, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, dijamin bagi mereka wali-wali itu kebahagiaan hidupnya di dunia wal akhir. Jadi wali itu cirinya orangnya bahagia aja, mau susah takdir hidupnya, mau dia dimiskinkan, dia ridho kepada Allah sampai dia disenangkan dan sampai dia disenangi yang namanya dunia. Harta tahta wanita ditundukkan oleh Allah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia tidak mau tunduk sujud kepada dunia. Salah satu contoh guru dan orang tua kita Abah Junaidi Al-Baghdadi, mobil mewahnya modern, tapi apa setiap hari beliau pergi ke mall pakai mobil mewahnya? Enggak, hanya buat apa namanya, pajangan saja. Betul enggak? Rumah istrinya banyak, 2 lantai semua miliaran, ada jembatan penghubung satu dengan yang lainnya. Ya hanya untuk membuktikan itulah dunia. Sebagaimana Allah bilang, ya dunia ukhdumi liman khodamani, wahai dunia tunduklah kepada orang yang tunduk kepada Allah. Istiqomah cara kita untuk tunduk. Orang yang sudah istiqomah, orang yang sudah diistiqomahkan oleh Allah, insya Allah kehidupannya dijamin oleh Allah. Tadi lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, wali-wali itu dijamin kebahagiaan hidupnya dunia sampai akhir. Kita bukan wali, cinta saja dulu kepada walinya Allah. Kalau ngikut tirakannya wali, berat. Betul banget. Syekh Abdul Qadir Jilani mengembara 25 tahun di dalam hutan. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah membisu selama bertahun-tahun saking gak mau ngomong. Syekh Abdul Qadir Jilani itu gak makan kalau nggak diperintah makan oleh Allah, gak tidur kalau nggak diperintah oleh Allah. Bahkan ada satu kisah riwayat, Syekh Abdul Qadir Jilani itu dijamu oleh seorang raja dengan makanan, semua makanan mewah disajikan. Turun surat dari langit, sesungguhnya orang yang kuat itu orang yang sanggup menahan syahwat, termasuk syahwat lapar. Akhirnya Syekh Abdul Qadir ini nggak jadi makan. Ini separuh karomahnya Syekh Abdul. Kita sebab cinta
bermakmum dengan doanya Syekh Abdul Qadir Jilani, insya Allah hidup kita tambah bulan tambah tahun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Saya merasakan betul, jangankan jauh, di belasan tahun yang lalu keberadaan di sini pun kita 3 tahun proses di sini dari nol. Sekarang sudah alhamdulillah, Ramadan ke Ramadan berubah, Ramadan ke Ramadan tambah berubah. Semoga jamaah pun kehidupannya tambah barokah, tambah diberi perubahan oleh Allah, dari yang sebelumnya kurang sukses menjadi tambah sukses, sukses dunianya, sukses akhiratnya. Amin Allahumma. Terlebih habis lebaran ini, kita momen Hari Raya Idul Fitri ini kita jadikan untuk lebih memperbaiki diri, kepribadian, membersihkan hati kita, dan menambah pola pemikiran kita agar betul-betul bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menahan lapar saat berpuasa, sehingga habis lebaran kita lebih peka kepada orang yang masih banyak di antara kita yang masih kelaparan. Betul apa enggak? Jangan ukur begini hidup mah, jangan ukur orang yang lebih kaya dari kita, tapi ukurlah hidup kita dengan orang yang lebih miskin dari kita. Di situ kita akan pandai mensyukuri karunia dan nikmat dari Allah. Nah, itu betul apa enggak? Apa hikmah puasa menahan lapar dan dahaga? Yaitu untuk memekakkan hati kita. Kamu yang kaya jangan sombong, jangan jadi orang pelit. Betul apa enggak? Besok kalau sudah dimiskinkan baru di situ sadar jadi orang miskin kagak enak. Benar enggak? Pejabat jangan sombong. Ketika sudah nggak ada jabatan, siapa yang mau menghargai kamu? Betul enggak? Kamu jadi masyarakat biasa. Nah dari situlah puasa itu untuk membimbing kita. Ingat, orang yang punya perah, orang yang pernah perih. Orang yang mati doanya mustajab, orang yang pernah mati istiqomah. Matur doanya, matur zikirnya, matur tirakannya, matur segala-galanya. Begitupun juga kita, semoga hikmah Ramadan Allah jadikan kita pribadi dan jiwa yang lebih baik, kehidupan yang ditambahkan kebarokahnya oleh Allah. Khusus jamaah zikir, majlis zikir Fatahil Al-Baghdadi, semoga dicukupkan rezekinya oleh Allah. Sampai hari Raya Idul Fitri kita semuanya sekeluarga sehat, panjang umur, dimudahkan rezekinya masing-masing. Juga saya minta Fatihah untuk program motor listrik Jekoneng ini. Alhamdulillah di Al-Baghdadi sudah ribuan yang masuk, dan kita Fatahillah ini baru mencapai 100 orang di 3 kecamatan ini. Insya Allah nanti kita akan tambah barokah kehidupan kita. Dan juga program Abah ini semoga disukseskan oleh Allah, karena nanti di akhir April itu akan betul-betul lonceng 120.000 unit motor listrik untuk 1 pulau Jawa. Dari mana kita dapatnya majelis-majelis ini? Majelis ini dapatnya dari pengecasan, majelis ini sebagai koordinator wilayah dapatnya dari fee per motor itu 1.000 perak. Kalau megang 100 motor berarti masuk rekening sehari 100.000. Kalau dari pengecasan 100 motor berarti 1 juta. Tinggal dikalikan dari dana itulah nanti insya Allah perekonomian jamaah pun akan dengan sendirinya terjamin, karena mudah-mudahan kedepannya kita bisa membuat koperasi simpan pinjam keumatan tanpa bunga. Karena apa? Gubernur Jawa Barat saja sudah planning program sekarang. Beliau akan memusnahkan seperti Emo, Bank Batak itu akan dimusnahkan. Betul enggak? Nanti di majelis zikir kita ini setiap bulan akan ada pengambilan sembako dari pasukan Jekoneng ini. Dengan sendirinya pengajian rame setiap bulan pada ngambil sembako. Jadi program Jekoneng ini bukan kita ngambil motor, kita mengajukan pekerjaan tapi dikasih inventaris motor, handphone, kemudian BPJS sekeluarga dibayar setiap bulan kelas 2. Kalau 1 orang 100.000 anggaran BPJS-nya, berarti kalau 1 keluarga di kakaknya di situ terdata 4 orang, berarti 4 orang dibayarkan BPJS-nya selama 5 tahun. Kemudian asuransi kerusakan motor, kalau motor rusak ada tim bengkelnya per 1 kecamatan nanti. Jadi nggak usah kita bawa ke bengkel, karena kerusakan dan perlindungan motor sudah dijamin perusahaan. Ketiganya juga
ada bonus besar setelah 5 tahun kita bisa umroh gratis. Jadi kalau yang laki bininya masuk udah umroh, jangan ditukar uang, berarti sudah dipanggil oleh Allah. Karena cita-citanya Abah Junedi ingin serentak umroh jamaah manakib, serentak kita booking pesawat, berapa ratus pesawat kita booking untuk memberangkatkan jamaah mana. Dan Al-Baghdadi dapat dari mana? Kalau 120.000 unit lonceng, Al-Baghdadi itu punya 10.000 rupiah per satu motor. Kalau 120.000 motor, berarti per bulan Al-Baghdadi untuk dana sosialnya itu 1.200.000.000 juta. 1.200.000.000. Dana 1.200.000.000 itu akan ada di handphone kita masing-masing. Itu digunakan untuk kepentingan sosial jamaah. Ada yang rumahnya nggak layak dibangun oleh Al-Baghdadi. Ada pesantren yang nggak layak dibangun oleh Al-Baghdadi. Ada jamaah yang punya utang, yang penting dideteksi, didata benar punya utangnya, dibayarin dulu oleh Al-Baghdadi. Nanti nyicilnya ke Al-Baghdadi. Itu program apa? Dan itu secara terbuka open lewat handphone aplikasi Dekonek yang kita pegang. Mudah-mudahan ini mensukseskan semuanya dengan kuasa Allah. Amin Allahumma. Nah, jadi kita yang belum sampai SDM-nya ke situ, yang penting kita yakin, betul enggak? Kalau katanya Abah Junedi, ini jawaban doa kita puluhan tahun zikir doa ribuan jamaah, ini mungkin jawaban doanya. Abah ingin melihat jamaah manakib ini sukses semuanya. Amin Allahumma. Karena di sini kita gak dipintain apa-apa. Kalau awal yang daftar awal pakai ADM, kalau sekarang ADM-nya nanti motor turun baru bayar ADM. Benar enggak? Jadi kalau ada yang udah bayar ADM berarti nggak ngasih ADM lagi. Jadi di sini ibarat kalau ada yang bilang ini takut ditipu apanya? Benar enggak? Ini pertaruhannya nama pesantren. Betul enggak? Pertaruhannya ini Al-Baghdadi. Kalau katanya Abah Junedi, kalau ini PT perusahaan ini macam-macam ya siap-siap ngelawan Al-Baghdadi. Benar enggak? Alhamdulillah. Yang penting kita ada kemauan untuk sukses, sama dengan kita doa kepada Allah disertai dengan keyakinan. Kalau dengan keyakinan, istiqomah kamu tidak akan terasa hambar, sepenuhnya kamu memasrahkan urusan-urusan kita kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Ini doanya Nabi Ibrahim. Cukuplah Allah yang maha pelindung, dan cukuplah Allah sebaik-baiknya penolong bagiku. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ketika dibakar api, Ibrahim membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka api itu diademkan, dilindungi oleh Allah. Sama kita zikir manakib di wirid itu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, agar kita dilindungi selalu oleh Allah dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Amin Allahumma. Demikianlah yang bisa saya sampaikan sekelumit hikmah daripada bulan suci Ramadan di penghujung ini. Selanjutnya kita zikir kepada Allah agar kita semua ditambahkan barokah, kabul hajat, kabul maksud oleh Allah. Bismillah.